Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sesama umat Islam. Konten kali ini saya beri judul Understanding Islam, Rukun Iman bagian pertama. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya mendapatkan amanah atau tugas yang unik, yang bagi saya merupakan suatu tantangan ya, yaitu diminta bantuan oleh seorang teman. Dia punya kenalan seorang muslimah yang mau menikah dengan orang bule, ya sudah jatuh cinta, saling jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Tapi orang tua wanita itu mensyaratkan si bule harus masuk Islam dulu gitu. Nah, si bule ini tidak keberatan untuk masuk Islam, cuman dia minta ya supaya adalah yang ngajari saya dulu apa itu Islam, itu keyakinannya seperti apa gitu. Karena dia sama sekali nol ya. Entah kenapa saya yang diminta bantuan itu. Bagi saya ini challenge ya, tantangan yang sangat menarik. Saya yang mendatangi kediaman beliau yaitu di sebuah apartemen ya, Jalan Sudirman ya, di sekitar Sudirman itu. Saya mendatangi beliau di apartemen dan berdiskusi. Uh, Ya saya sadar bahwa ini adalah seorang bule yang sangat kritis, yang sangat rasional. Uh, ketika kita berdialog awalnya dia juga bilang saya ini apa namanya itu, ya saya agama saya Kristen tapi saya tidak terlalu taat ya, tidak terlalu mementingkan ya. Istilah sekarang tuh agnostik ya. Istilahnya itu agnostik, itu artinya ya baginya ya Tuhan ada atau tidak itu bukan sesuatu yang eh, penting, artinya harus atau apa, bagi dia Tuhan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah kan gitu ya. Jadi ya ada atau tidak ya terserah aja lah gitu, intinya gitu. Tapi bukan ateis ya, dia bukan ateis ya. Berbeda, kalau ateis itu punya keyakinan bahwa Tuhan tidak ada, dia tidak seperti itu. Jadi saya apa namanya itu bilang bahwa ya kita ini berdiskusi dalam tataran logika saja. Paling tidak saya mengajarkan masuk dalam logika Anda, karena namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan ya. Islam sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak bisa dipaksakan, tapi hidayah atas hadir dengan suatu apa namanya itu kehendak Allah menurut Islam ya. Tapi ada baiknya apa namanya itu secara logika dulu Anda pahami, nanti berproses. Intinya seperti itu. Jadi saya jelaskan tentang bahwa dalam Islam itu kita kenal ada rukun iman yang ada 6 ya. Rukun iman dalam Islam itu ada 6, yaitu pertama yakin kepada Allah, kedua yakin pada keberadaan malaikat-malaikatnya, ketiga yakin pada kitab-kitabnya, keempat pada nabi-nabinya, kelima kepada hari akhirat, keenam kepada qada dan qadar. Jadi saya mulai satu persatu ya. Pertama adalah kita dalam Islam itu meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa taala, istilahnya tauhid. Jadi kita yakin bahwa alam semesta ini penguasanya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang mengetahui apapun yang ada di bumi dan di langit, termasuk hati kita, perasaan kita, niat-niat kita, dia tahu semua. Bahkan daun yang jatuh ke bumi pun dia tahu. Nah ini adalah keimanan kita, keyakinan kita. Dan itu kalau kita yakin seperti itu, mestinya tentu saja kita akan dengan ada kesadaran bahwa diperhatikan, diketahui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja jalan hidup kita
apa namanya itu akan berupaya untuk sesuai dengan perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu dalam keimanan Islam itu adalah paling fundamental dan mempunyai efek ya terhadap perilaku kita, terhadap moralitas kita dan sebagainya. Kemudian iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dia bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu memang seperti itu? Nah, saya berkata bahwa keyakinan itu memang pertama kali diajarkan oleh orang tua, oleh guru-guru. Tapi dalam konteks saya, keyakinan itu juga dari pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup bahwa apa namanya itu kejadian-kejadian yang kita alami dan sebagainya, itulah yang menyadarkan kita akhirnya memang bahwa ada. Dan dalam Islam itu disadari, apa namanya, diyakini bahwa keyakinan seperti itu, keimanan itu sebetulnya sudah ada sejak kita belum lahir. Hanya ketika kita lahir tertutupi, apa namanya itu, oleh sesuatu, sehingga untuk menemukan kembali itu sebetulnya menemukan saja, ya, bukan sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa menemukan itu kembali? Itulah perjuangan, itulah proses-proses yang terjadi dalam setiap manusia. Saya bilang ya, dalam diri Anda itu menurut keyakinan kami itu ada keyakinan itu sejak Anda sebelum lahir. Ya, jadi dia minta contoh. Contohnya apa? Bahwa itu ada dalam diri kita tuh contohnya apa? Wah, itu saya sebutkan, kalau Anda perhatikan ya, ketika suara azan itu berbunyi, banyak sekali itu anak-anak kecil yang masih polos itu terpesona. Itu anu saya, apa namanya itu, argumentasi saya. Ya karena dalam batinnya itu suara azan itu ada, hadir, akrab gitu. Saya sendiri melihat anak-anak saya waktu kecil itu kalau TV ya suara azan itu berlari berhamburan untuk apa namanya itu, terpesona dengan suara itu, azan itu, melihat menonton TV. Banyak kejadian seperti itu. Ya nggak tahu lah ini logik atau tidak logik, tapi itu yang saya sampaikan. Memang ada kesadaran, ketauhidan dalam diri kita itu. Nah, ini namanya keyakinan, ini namanya keimanan, seperti itu, tidak bisa jabarkan lebih rasional dan sebagainya. Jadi itu fungsinya apa, keyakinan kepada Tuhan itu fungsinya bahwa kita ini memang hidup di dunia ini harus memenuhi keteraturan ya yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa itu. Ya, dalam Islam mengajarkan bahwa manusia itu harus surrender, pasrah, bahwa segala sesuatu itu Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan, dan kita harus berserah diri, mengadu. Makanya dalam Al-Quran itu selalu kalau bisa kita mengingat kepada Allah tuh setiap saat, setiap detik kalau bisa ya, sebanyak mungkin supaya hati kita tertuntun ya. Ini manfaatnya secara realitas atau secara kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah percaya atau yakin akan keberadaan malaikat-malaikat. Ini dia juga terheran-heran, malaikat nggak bisa apa betul ada malaikat itu? Apa buktinya bahwa ada malaikat itu? Ya saya juga ya ini iman, tapi saya bisa menceritakan beberapa bukti. Saya bilang, Anda pernah lihat nggak seorang anak kecil, bayi jatuh dari lantai 7, ya, anak peristiwa entah bagaimana terlempar dari jendela di suatu apartemen di langit ke-7, jatuh, itu tidak mati, tidak hancur, tidak.
ini, tapi apa namanya, hanya luka-luka kecil aja. Itu salah satu contoh memang bayi itu, malaikat masih melindungi bayi itu. Jadi dalam keyakinan Islam, malaikat itu, tiap manusia itu ada dua malaikat yang membimbing, yang melindungi, yang mencatat segala perbuatannya. Nah ini juga keyakinan yang barangkali untuk rasional, apa, orang yang rasional susah dipahami, namanya keyakinan. Tapi sebetulnya memang ada, dan saya yakin, dan sebagai umat Islam meyakini adanya malaikat-malaikat itu, dan itu penting dalam kehidupan kita, keberadaannya itu. Nah, malaikat itulah yang menunjuki kita, membantu kita. Nah, saya juga bercerita apa, ini di luar konteks tadi ya pembicaraan, terus apa, konteks sekarang saya pernah mengalami bahwa ditolong oleh malaikat, dan banyak kejadian bukan hanya umat Islam ya. Saya banyak dengar cerita banyak orang merasa tertolong secara ajaib ya, oleh keberadaan malaikat-malaikat itu. Jadi fungsinya malaikat tadi mencatat kebaikan dan mencatat juga kejahatan dari setiap manusia. Itu rukun iman yang kedua. Kemudian saya kira sudah terlalu panjang untuk episode part 1 ini, 2 saja dulu, nanti kita lanjutkan dengan part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.